Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, kita akan membahas tentang pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar dan pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama hakikat belajar, yang kedua jenis pola belajar, yang ketiga karakteristik karakteristik teori belajar, yang keempat tahapan belajar dalam pengembangan anak usia sekolah dasar, yang kelima teori-teori belajar, yang keenam model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep teori belajar. Materi kedua, pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan refleksi. Yang akan kita bahas ialah konsep kemampuan reflektif. Yang kedua, tujuan, manfaat, dan teknik reflektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah kegiatan reflektif. Yang keempat, model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Jadi bagian A, pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Dari sejumlah pengertian belajar yang telah diuraikan, ada kata yang sangat penting untuk dibahas, yaitu kata perubahan atau change. Ketika kata perubahan dibicarakan dan dipermasalahkan, maka pembicaraan sudah menyangkut permasalahan mendasar dari masalah belajar. Dan selanjutnya yaitu jenis dan pola belajar. Pertama, pola belajar visual. Siswa dengan pola belajar lebih efektif belajar melalui penglihatan. Yang kedua, pola belajar auditori. Belajar dengan cara mendengarkan merupakan ciri-ciri pola belajar auditori. Yang ketiga, pola belajar kinestetik. Pola belajar ini melibatkan aktivitas fisik. Yang keempat itu pola belajar kombinasi. Sebagai besar individu memiliki gaya belajar kombinasi di mana mereka memanfaatkan berbagai pola belajar yang berbeda. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan pola belajar. Yang pertama, faktor internal, faktor eksternal. Yang keenam, implementasi jenis dan pola belajar dan pembelajaran. C. Karakteristik teori belajar. Definisi teori belajar adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana manusia itu belajar. Selanjutnya, tahapan belajar dalam perkembangan anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan bahasa, yang ketiga perkembangan sosial dan emosional, keempat perkembangan moral, kelima perkembangan fisik dan motorik, yang keenam motivasi belajar dan kemandirian, dan yang terakhir atau ketujuh yaitu pengaruh lingkungan dan juga orang dewasa. Teori belajar. Teori belajar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori kognitivisme, yang ketiga, teori humanistik, yang keempat, teori konstruktivistik. F. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep teori belajar. Materi tentang model pembelajaran kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep teori belajar mencangkup beberapa elemen penting yang harus dipahami oleh seorang pendidik. Pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Bagian A, konsep kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif merujuk pada keterampilan seseorang untuk merenungkan, mengevaluasi, dan menganalisis pengalaman atau pengetahuan yang telah diperoleh, baik secara personal maupun profesional, guna mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Bagian B, tujuan, manfaat, dan teknik reflektif dalam proses pembelajaran. Refleksi dalam proses pembelajaran merupakan upaya untuk mendorong siswa agar dapat menghubungkan pengalaman belajar dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi atau situasi yang dihadapi. Dalam konteks ini,
kemampuan reflektif dianggap sebagai salah satu keterampilan penting yang memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih mandiri, kritis, dan inovatif. C. Langkah-langkah kegiatan reflektif. Berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan reflektif yang meliputi identifikasi pengalaman, analisis kritis, evaluasi, dan pengambilan tindakan. 1. Identifikasi pengalaman atau peristiwa. Langkah pertama dalam kegiatan reflektif adalah mengidentifikasi pengalaman atau peristiwa yang akan dijadikan bahan refleksi. Kemudian yang kedua, perasaan dan reaksi terhadap pengalaman. Setelah mengidentifikasi peristiwa, langkah berikutnya adalah mengeksplorasi perasaan dan reaksi yang muncul selama dan setelah pengalaman tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga, analisis kritis. Tahap analisis kritis adalah inti dari proses reflektif di mana individu mencoba memahami mengapa peristiwa tersebut terjadi seperti itu, apa yang dapat dipelajari dari pengalaman, dan bagaimana peristiwa tersebut terkait dengan konsep atau teori yang lebih luas. Kemudian ada yang keempat, evaluasi hasil pengalaman. Setelah melakukan analisis kritis, langkah selanjutnya adalah evaluasi terhadap hasil dari pengalaman tersebut. Pada tahap ini, individu harus menilai apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan mengapa demikian. Kemudian yang kelima, kesimpulan dan pembelajaran. Setelah melalui proses analisis dan evaluasi, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari dari pengalaman tersebut. Kemudian yang keenam, rencana tindakan untuk masa depan. Langkah terakhir dalam kegiatan reflektif adalah membuat rencana tindakan berdasarkan kesimpulan yang telah diambil. Kemudian bagian D, model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif merupakan pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dengan menjadikan refleksi sebagai pusat pengembangan profesional. Dalam konteks ini, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai pembelajar yang aktif, selalu mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan mereka dalam mengajar. Dalam model pengembangan ini, reflektif dianggap sebagai proses sistematis di mana pendidik merenungkan pengalaman mengajar mereka, mengevaluasi efektivitas metode yang telah digunakan, dan kemudian mengidentifikasi area-area yang dapat diperbaiki. Refleksi ini memungkinkan pendidik untuk membuat hubungan antara teori dan praktik, antara pengalaman masa lalu dan situasi sekarang, serta antara tindakan yang diambil dengan hasil yang dicapai. Melalui reflektif, pendidikan dapat terus mengkalibrasi tindakan mereka, memastikan bahwa setiap keputusan pedagogik didasarkan pada analisis yang matang dan bukti yang jelas. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis reflektif juga memungkinkan adanya pendekatan personalized teaching, di mana pendidik tidak sekedar menerapkan metode yang sama untuk semua siswa, tetapi melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan individual siswa. Selain itu, model pengembangan ini juga mendorong pendidik untuk menggunakan bukti empiris dalam proses refleksi mereka. Data hasil belajar siswa, hasil observasi di kelas, atau bahkan rekam video dari sesi pembelajaran dapat digunakan sebagai bahan refleksi yang objektif. Dengan demikian, model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis refleksi tidak hanya menciptakan pendidik yang mampu mengajar dengan lebih baik, tetapi juga mendukung terjadinya peningkatan kompetensi pedagogik secara terus-menerus. Refleksi menjadi jembatan antara pengalaman mengajar dengan peningkatan kualitas pengajaran.
Model ini membantu pendidik untuk selalu beradaptasi karena refleksi memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan, memahami perubahan kebutuhan siswa, dan menyesuaikan metode pengajaran mereka seiring waktu. Selain itu, dalam konteks perkembangan teknologi pendidik yang harus berubah, kemampuan reflektif memungkinkan pendidik untuk tetap relevan dengan berbagai inovasi baru yang muncul. Pendidik dapat menggunakan refleksi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pengajaran mereka, dengan tetap memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut benar-benar memperkaya proses pembelajaran, bukan sekedar menjadi alat tambahan yang tidak berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Akhir kesimpulan, hakikat belajar adalah suatu perubahan atau change. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan yang sesuai dengan perubahan yang diinginkan atau dikehendaki oleh pengertian belajar. Adapun beberapa pola belajar yang diterapkan dalam praktik sehari-hari. Yang pertama, pola belajar sosial, pola belajar auditori, pola belajar kinestetik, pola belajar kombinasi, faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan pola belajar, implementasi jenis, dan pola belajar dalam pembelajaran.